Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi prakarya kelas 8 dengan judul Kerajinan Bahan Lunak. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan siswa mampu untuk menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan bahan lunak sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa, memahami pengertian, sejarah, jenis, sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian atau kemasan kerajinan bahan lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Merancang, membuat, menguji dan mengomunikasikan produk kerajinan bahan lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat, berdasarkan orisinalitas ide dan cita rasa estetis diri sendiri dengan disiplin dan tanggung jawab. Keterampilan kerajinan lebih mengutamakan keterampilan manual atau tangan, nilai artistik atau estetik, dan pemanfaatan bahan-bahan alam. Perjalanan perkembangan keterampilan kerajinan manusia tampaknya tidak pernah berhenti meskipun terjadi gejolak sosial dan geografisnya, misalnya ledakan perang, bencana alam, musibah, dan wabah. Keinginan manusia untuk maju dan menguasai pengetahuan serta teknologi tetap berkembang. Di antara sekian banyak gejolak budaya yang menjadi sorotan di Nusantara ini adalah seni dan kerajinan. Karakter dan ciri khas kerajinan bahan lunak tercermin jelas dari tekstur, corak, dan bentuknya yang menampilkan ciri budaya yang melatar belakanginya. Hasil karya kerajinan terwujud dalam berbagai bentuk dan gaya, guna memenuhi berbagai kebutuhan praktis seperti souvenir, pesta pernikahan, sarana pesta kostum, perlengkapan pesta ulang tahun, souvenir pesta perpisahan, dan perabot kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya, pembahasan tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip berikut. Yang pertama, keterampilan tangan. Yang kedua, keterampilan teknik. Dan yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Secara umum, jenis karya kerajinan bahan lunak dapat dipilih menurut manfaatnya sebagai berikut. Kelengkapan busana, seperti pada floor clay dan polymer clay. Kemudian kelengkapan suatu benda, seperti pada kerajinan keramik sebagai kelengkapan suatu benda, kotak tisu berhias keramik. Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan, seperti pada kerajinan keramik sebagai kelengkapan taman rumah. Yang keempat, kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat, seperti kerajinan lilin sebagai kelengkapan ritual atau upacara adat. Berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kemudian yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Selanjutnya pembahasan tentang jenis dan karakteristik bahan lunak. Yang pertama, bahan lunak alam, di mana pengertian bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh dari bahan lunak alam seperti tanah liat. Dengan ciri-ciri tanah liat itu memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat. Ada yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih. Stoneware lebih ke hitam atau keabu-abuan, sedangkan earthenware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware ini memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar,
Jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat ini dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Contoh selanjutnya itu floor clay dengan ciri-ciri berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay ini tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintesis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Selanjutnya kulit. Contoh dari kulit yaitu kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak hingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Selanjutnya getah nyatu, di mana ciri-ciri dari getah nyatu yaitu merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alam sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Selanjutnya yaitu bahan lunak buatan, di mana pengertian dari bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya polimer clay dan plastisin dengan ciri-ciri sebagai berikut. Polimer clay dan plastisin ini memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan berstruktur pada lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin ini tetap seperti semula. Selanjutnya gips, dengan ciri-ciri wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips ini biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. Selanjutnya fiberglass. Dengan ciri-ciri memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Fiberglass ini juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campuran fiberglass adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. Selanjutnya sabun, di mana ciri-ciri sabun itu sebagai berikut, berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun ini dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan. Selanjutnya lilin dan parafin dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lilin dan parafin berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin ini dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaan dilakukan saat lilin mencair. Lilin dan parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Lilin atau parafin ini yang terbuat dapat dipanaskan dan dicetak kembali. Sekian dan terima kasih.